We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, bisa mulai. Oke, selamat sore Pak Daniel Stefanus. Selamat sore, Bapak. Ya, Bapak seorang dosen, Iya. fans musik metal, pengembara, ya, aktivis perlindungan binatang liar, betul ya Pak ya? Kalau alam liar Pak sebenarnya, jadi baik hutan maupun satwa sebenarnya. Jadi wildlife itu lebih kepada alam liarnya. Jadi mulai dari hutan sampai ke ininya tentu saja ke satwanya. Oh wow. Oke. Saya mulai pertanyaannya ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Daniel berkecimpung dalam banyak aktivitas mengembara, dari motor, trail hingga bersampan. Apa yang dipikirkan sebelum melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, Pak? Apakah ada kepuasan yang dirasakan setelah tantangan-tantangan tersebut dilalui? Silakan. Iya, berangkat dari hobi sih sebenarnya, dari aktivitas ke pecinta alaman. Jadi ya kalau kemudian berangkatnya dari awalnya dulu kan dari zaman muda dulu kan waktu masih camping, suka camping, terus kemudian naik gunung yang tidak kemudian full gear, kemudian jadi full gear, terus kemudian jaraknya jadi tidak jadi kemudian jangkauannya tidak terlalu jauh, terus kemudian merambah ke trail, jadi terus kemudian off-roading juga. Tapi dululah katakanlah saat kemudian kondisinya masih jadi saya berangkatnya kan dari saat kemudian ngetrail dan sebagainya itu dengan kondisi memang apa adanya dan belum ada aktivitas seperti sekarang yang kemudian trail itu jadi mewabah gitu ya, yang kemudian salah satunya itu awal mulanya kami mendirikan Malang Trail Family itu di Malang ini tahun 2005 itu sudah ada. Jadi ya masih trailnya itu masih biasanya disebutnya trail odong-odong itu buat sendiri, atau ya kalau nggak trail lama gitu ya TS. Tapi kemudian setelah menjamur seperti sekarang, trail itu menjadi hobi yang dalam tanda petik hanya untuk bersenang-senang, kami malah kemudian tidak lagi memanfaatkan trail dan sebagainya sebagai sarana menyalurkan hobi. Kalau dulu sih sebenarnya itu kan sarana hobi, jadi masuk hutan 2-3 hari, jalan terus kan jadi capek, tapi kemudian dengan trail itu kan jadi aktivitasnya bareng, jadi aktivitas pengembaraan itu kemudian dengan trailing dan jeeping itu kan kemudian bisa banyak areal yang bisa kami lakukan hobi, tujuan hanya senang tapi ada dihidupi gitu Pak. Wow. Ini berarti nenek moyangnya trail di Malang ini, Pak. Ya, awal-awal mulanya lah. Jadi juga banyak sebenarnya kawan-kawan yang lain yang tetap masih banyak yang tetap melanjutkan hobi itu. Tapi kalau saya sekarang ya karena keadaan, jadi memang kemudian memberhentikan sementara. Ada kepuasan-kepuasan tersendiri, Pak, kalau sudah melewati rintangan-rintangan itu, atau malah enjoy atau menikmati rintangan-rintangan itu, Pak?
Ya, karena sudah jadi hobi dan kemudian ada dalam tanda petik kan idealisme yang ingin dihidupi itu kan berarti kan ada dua kesenangan gitu, katakanlah hobi bersenang-senangnya itu dengan trailing dan shipping itu, terus kemudian ada banyak pekerjaan juga yang bisa dilakukan dengan cepat, jadi tinggal di hutannya itu lebih lama Pak, nggak habis waktu untuk di jalan, jadi lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi seperti katakanlah kita melakukan ekspedisi gitu kan, masuk ke katakanlah seperti di Malang Selatan itu kan dulu dari ujung ke ujung itu katakanlah waktu masih di pecinta alam itu kan butuh berapa waktu itu, katakanlah dari pantai yang paling barat ke yang paling timur di Malang itu kan butuh waktu berapa hari itu, dan kalau dengan trail dan kemudian jeep memang kemudian bisa jauh lebih cepat. Jadi secara aktivitas bisa lebih cepat, tapi di lain pihak juga sebenarnya juga menyalurkan hobi untuk ya bersenang-senang gitu. Kalau ada tantangan ya memang kemudian ada masuk ke sungai dan jadi beda gitu kan. Kalau kemudian kita jalan ya sudah kita susuri pantai itu kemudian atau katakanlah kita susur sungai itu kemudian kita hindari. Kalau ini kan bagaimana caranya di terabas itu kan bisa dilakukan gitu. Ya itu sih dulu. Jadi adrenalin dan idealisme itu bisa jalan seiring. Sangat maco sekali ini. Iya, mungkin. Olahraganya cowok ya. Oke. Enggak juga. Dulu malah ketua kami itu cewek malahan. Oh. Malang Trail Family itu ketuanya cewek, saya sekretarisnya. Oh. Jadi sebenarnya bukan hanya cowok, tapi kalaupun cewek ya akhirnya ya jadi sebenarnya kita sering menyebutnya teman-teman yang cewek-cewek yang jalan itu akan ngelihat cewek itu kan ngelihat dia, mereka kan hanya casingnya aja cewek. Kalau jiwanya kan memang lebih cenderung maskulin ya, memang bukan feminin sisinya, jadi maskulin kan beda antara kalau kita ngomongin gender kan maskulin feminin, jadi mereka lebih banyak maskulin ya memang. Sebenarnya sama kok dengan teman-teman yang hobi naik gunung dan sebagainya itu kan sama. Iya. Atau mereka yang sekarang main di sungai kayak dan rafting itu sama juga. Iya. Oke, Pak Daniel, ya. Pak Daniel pernah menulis 6 tahun menempa diri, Pak, di sebuah kampung di Blitar. Apa yang dipelajari dalam 6 tahun tersebut, Pak? Ini kelihatannya sangat menarik kisah ini. Iya, bermula saat saya harus meninggalkan dunia kerja yang formal kan. Sebelum ini kan memang lebih banyak di dunia industri itu kan. Tapi kemudian tapi kan karena memang panggilan sih, memang bawaan aja. Saya pun jalanin juga nggak lama, 2 tahun lebih sedikit lah gitu ya, hidup di dunia industri itu. Terus kemudian ya memang secara katakanlah secara duniawi itu sudah bisa saya dapatkan lah dalam waktu hampir 2 tahun, hampir 3 tahun itu kan cita-cita saya saat kuliah itu kan punya rumah, punya mobil jeep itu kan sudah tercapai, dan kemudian panggilan itu memanggil lagi gitu untuk kemudian jadi dosen lah katakanlah, karena ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sebagai dosen. Dan kemudian kebetulan saya bergabung memilih untuk tidak di sebuah perguruan tinggi besar di Malang ini, walaupun tawaran ada dari beberapa tempat itu, kawan-kawan yang tahu saya pulang ke Malang itu kemudian mengajak saya bergabung di tempat-tempat yang mapan, tapi ya sudahlah, saya pilih memang untuk kemudian pilih di Malang ini yang kecil, tapi kemudian mereka punya afilial itu kelas jauh yang ada di Blitar, dan kemudian saya memilih untuk saat ada tawaran Blitar itu saya pilih ke sana. Nah, karena kan kemudian ya
Saya pikir dengan kemudian tinggal di Blitar itu bisa lebih banyak yang bisa saya kerjakan. Dan kemudian kebetulan saya awalnya tinggal di mes, tapi kemudian ada teman yang sebenarnya mahasiswa saya tapi seumuran, dan kemudian mengajak saya tinggal di sebuah kampung gitu, sebuah kampung yang menarik. Kampung ini, kampungnya itu hanya kecil, terus kemudian di daerah merah gitu ya, dalam tanda petik. Ya kalau boleh saya sebut saja, kampungnya itu di desanya di Sukorejo, Kecamatan Sukorejo di Blitar. Itu kampungnya Kampung Koplaan. Namanya aja sudah menarik gitu, Koplaan gitu kan. Kemudian ya saya tinggal di sana, kemudian dalam tanda petik seperti punya saudara baru, punya diangkat, dan ada banyak pekerjaan yang bisa lakukan di sana ternyata. Nah, di sana pekerjaan mereka kan lebih banyak pekerjaan informal ya, jadi yang ada yang mereka ada yang di stasiun, ada yang di terminal, ada yang di pasar, dan itu kemudian menjadikan relasi saya jadi waktu zaman mahasiswa itu seperti apa ya, hidup lagi gitu kan, bahwa kemudian mendekat dengan masyarakat itu jauh lebih apa ya, jauh lebih punya nilai bagi saya gitu ya. Kemudian di sana itu saya belajar banyak mendampingi mereka yang pedagang di pasar, mereka yang berjualan di apa ya, sektor-sektor informal di di kaki lima, dan itu yang ya, jadi saya interaksinya gitu karena saya tinggal di situ ya, nikmat aja gitu. Kemudian jadi seperti mengenang masa kuliah dulu gitu. Waktu kuliah kan juga kita katakanlah bergeraknya kan karena organisasi yang menyuruh atau lembaga yang menyuruh. Kalau ini kan enggak, karena keinginan sendiri. Jadi mengorganisir, menjadi fasilitator, itu tertempa di situ, dan itu kemudian menjadikan ya kemudian bablas seperti saya sekarang ini, katakanlah menjadi fasilitator. Jadi memposisikan diri saya sebagai fasilitator dimanapun saya berada, dan di situ saya banyak hal gitu. Saya harus tinggal di rumah kecil yang hanya bertiga, di kampung yang dalam tanda petik itu teman-teman saya yang lain itu ya, dosen-dosen yang lain itu nanya, loh kok berani tinggal di situ. Katakanlah kalau saya pulang ke Malang, kemudian teman-teman tinggal, loh kok mau tinggal di tempat yang kecil, terus kemudian di kampung seperti itu. Tapi ya setelah mereka tahu bahwa apa yang saya kerjakan ya memang seperti yang saya inginkan itu, ya akhirnya semua jadi mengerti, walaupun awalnya itu yang paling tidak mengerti itu orang tua saya. Sudah dari kerja dari katakanlah di akuntan publik, terus kemudian jadi dosen, milih di tempat yang kecil, tinggal di tempat yang kecil kayak begitu. Jadi orang tua saya juga kemudian bingung aja, ngapain, siapa yang kamu cari gitu. Ya yang saya cari ya saya ingin apa ya? Ya saya ingin belajar sesuatu yang lain aja, bukan pelajaran yang saya dapatkan dari sekolah, kemudian dari tempat kerja yang mapan, tapi dari hidup bersama dengan wong cilik lah, masyarakat kecil. Wow. Apa yang ditemukan di situ, Pak? Satu, nilai kekeluargaan yang sangat kental, karena kemudian di satu kampung itu kita itu semuanya seperti keluarga. Jadi kemudian saling mengenal, saling menyapa, saling melindungi gitu. Bahkan ya sampai katakan rasa aman gitu kan. Kemudian kalau orang lewat itu atau kita jalan kemana gitu ya, terus kemudian, loh dari mana Pak? Ya tahu saya statusnya dosen, tapi kemudian loh koplaan gitu kan. Jadi ya mereka agak mikir gitu. Jadi amannya itu sampai ke tingkat yang fisik kayak begitu Pak. Jadi aman semuanya gitu ya. Tapi juga kemudian itu jadi apa ya? Jadi sebuah apa ya? Sharing yang saya bisa bagikan ke orang lain. Kenapa memilih seperti itu? Kemudian kenapa tinggal seperti itu yang bisa saya bagikan, bahwa kemudian saya menikmati hidup, saya kemudian mendapatkan dua orang ibu yang mengangkat saya dalam tanda petik sebagai anak dan tetap menjalin keluarga seperti sekarang. Jadi kekeluargaan, terus nilai berbaginya, nilai ya saya merasakan nilai berbagi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi yang ada di kampung itu siapa yang ada, siapa yang punya ya sudah dibagi apa adanya gitu, tanpa mengurangi katakanlah hak milik kita secara pribadi, tapi semuanya bisa dibagi, bisa sharing. Itu yang kemudian menjadikan saya kerasan banget tinggal di
di Koplaan itu selama 6 tahun itu. Wow. Sangat adventure ini, Pak. Ya, menantang bagi saya, tantangan yang lain lagi lah. Tantangan versi yang berbeda gitu. Dalam tanda petik istilahnya teman-teman itu harus bunuh diri kelas kan. Karena ya banyak teman yang dari level pendidikan, level apa dan sebagainya kok maunya tinggal di kampung seperti itu. Tapi ya saya sekali lagi, saya dulu juga berangkatnya dari kehidupan di kampung. Jadi saya waktu di Sidoarjo tinggal juga di kampung yang sebenarnya juga dianggap merah gitu kan. Tapi kemudian tapi kampungnya beda secara ekonomi, itu kelihatannya sangat baik gitu ya. Tapi kemudian ini kan jadi tantangan. Nah, di situ yang bisa saya lakukan apa? Kemudian ya mencoba kemudian bekerja dari apa yang saya ketahui, apa yang saya miliki, kemudian berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ya mengorganisir, membentuk kelompok-kelompok usaha, membentuk koperasi, jadi ya kayak begitu. Jadi ya yang malah lebih pas gitu. Jadi ilmu saya seakan-akan terpakai betul gitu. Karena aplikatif, karena kemudian membangun banyak orang yang termasuk bukan hanya ekonomi tapi secara sosial dan politik juga membangun bersama lah dengan saudara-saudara saya yang ada di Koplaan itu. Wow. Itu mungkin kalau di kota ilmunya nggak dipakai itu, Pak. Masih kepake. Nanti akhirnya saya masuk di dunia yang lain saat kemudian saya beraktivitas di Kota Malang gitu. Kemudian ternyata ada banyak tempat yang bisa saya bantulah dalam tanda petik untuk saya katakanlah belajar bersamanya bisa banyak. Salah satunya yang pernah saya masuk dan kemudian saya tinggalkan dalam tanda petik karena ada memang kendala, tapi kemudian sekarang saya masuk lagi bekerja dengan perempuan pekerja rumahan. Jadi mereka kebanyakan malah tinggalnya di perkotaan. Kalau boleh tahu, Pak Daniel ngajar apa, Pak? Mata kuliah? Saya bidang saya akuntansi. Saya akuntansi yang seharusnya itu sangat bisnis, tapi entah mengapa kemudian menemukan dunia yang berbeda dan sekarang baru ada lah dalam tanda petik itu baru muncul katakanlah keilmuan di akuntansi itu ya namanya social accounting itu. Baru kemudian sekarang terwadahi. Oke. Baru akhir-akhir inilah baru ada muncul sekitar 5 tahunan ini social accounting itu menjadi sub bidang ilmu yang diakui di akuntansi. Tapi saya sudah melakukan belum dulu, ya. Dan sebenarnya belajar dari kawan-kawan yang ada juga di luar negeri, karena kebetulan di luar negeri itu social environmental accounting itu kan bukan hal yang baru kan, sudah ada sejak tahun 90-an. Wah, ini saya ngobrol sama orang luar biasa ini, Pak. Enggak, saya biasa di luar, Pak, bukan luar biasa. Oke. Di kota sebagai, ini ada kutipan di sebuah gambar ya, atau foto yang Pak Daniel masukin di Instagram. Di kota sebagai boneka, aku digantung di tumpuan sampah. Di Kalimantan dan di Sumatera aku dibakar, dirajam, dibacok hidup-hidup karena aku dianggap hama. Iya. Padahal aku di hutan itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum manusia masuk ke hutan. Ini menceritakan apa ini, Pak? Silakan. Itu bercerita tentang nasib dari orangutan. Jadi bagaimana kemudian orangutan itu nasibnya sangat tragis karena mereka kan yang penghuni ya namanya orangutan kan mereka memang tinggalnya di sana. Dan kebetulan saya juga membantu kawan-kawan yang bergerak di bidang satwa liar ya, juga khususnya orangutan. Itu bagaimana kemudian nasib mereka itu kan menjadi tontonan kalau sampai di kota itu kan tontonan kita hanya sebagai untuk lucu-lucuan dan korban bully, korban segalanya lah. Tapi saat kemudian di hutan, posisi mereka di hutan mereka terbuldoser terus kemudian sampai di
dibacok, dibakar, itu kan betul-betul sebuah katakanlah bentuk kecaman manusia yang lebih lagi gitu kan. Dan kemudian ya kalau bagi saya seharusnya kita yang manusia yang punya akal sehat itu kan tidak memperlakukan mereka seperti itu, termasuk bukan hanya orangutannya tapi sebenarnya juga habitatnya secara keseluruhan. Jadi mereka punya hak hidup seperti kita, punya hak untuk berkembang biak dan sebagainya, yang kemudian itu seharusnya kita hormati gitu sebagai sesama makhluk. Kalau saya sih itu yang kemudian menjadi sebuah tagline saya sampai kenapa kok kita setega itu memperlakukan orangutan. Padahal kalau genetik itu kan kita 99% sama dengan orangutan, dengan apes pada umumnya gitu kan sama, 99% gennya itu kan sama persis gitu ya. Tapi ya perlakuannya jadi agak ya miris aja lah kita memperlakukan orangutan dan alam ini kok begitu rakusnya gitu, kita sampai kemudian mengeksploitasi mereka habis-habisan, bukan hanya mengusir dari rumahnya, tapi juga sampai kemudian menstigma mereka sebagai hama, khususnya di perkebunan sawit, dan setelah itu kemudian anaknya diambil. Untuk mengambil orangutan itu kan orang tuanya dibunuh, anaknya dibawa, dipelihara, ternyata sampai di kota kan hanya untuk peliharaan orang-orang yang bagi saya sakit jiwa gitu. Itu tapi, sih maknanya. Memang di Kalimantan ada base camp orangutan, Pak. Itu ngefek nggak, Pak? Membantu apa enggak? Ya kan mereka sebenarnya kan pusat rehabilitasi yang mereka menyelamatkan yang tersisa kan di hutan-hutan yang tersisa. Ada di Kalimantan Tengah, rekan Bos F ada di sana, terus di Kalimantan Timur ada teman COP. Ada banyak, tapi kan sebenarnya mereka menyelamatkan di hutan yang tersisa. Dan kemudian bagaimana mereka kemudian bergerak juga menyelamatkan yang lain yang ada yang sudah masuk ke kota dan sebagainya, yang jadikan hama itu tadi, untuk kemudian mereka relokasi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari besaran kerusakannya, degradasi lingkungannya, terus kemudian efek pembangunan kita yang terlalu masif itu menjadikan mereka itu ya sudah nyaris, katakan saya nggak tahu berapa tahunnya, tapi kalau kawan-kawan itu tidak ada di sana, tidak kemudian mereka berusaha menyelamatkan, itu mungkin sudah habis gitu ya, baik di Kalimantan maupun Sumatera, karena faktor ya saya bilang kerakusan kita mengeksploitasi alam ini. Wow. Nah, Pak, apa itu Laskar Hijau, Pak? Ini kelihatannya Pak Daniel juga aktif di Laskar Hijau itu. Kalau Laskar Hijau itu sebenarnya sama gitu ya, bagaimana kita melakukan konservasi. Kebetulan kalau bahasa sekarang itu saya co-foundernya gitu ya, pendirinya itu ada namanya Gus AA gitu, AA Abdullah Al Kudus, itu yang saat kami kebetulan juga berada di Jakarta, kita kebetulan menjadi dalam tanda petik fasilitator nasional gitu ya untuk sebuah program yang didanai oleh dana internasional. Kemudian ya kita ngobrol aja berdua gitu. Kemudian Gus AA menceritakan bagaimana kondisi hutan di belakang rumahnya itu di Lemongan, Gunung Lemongan di Kelakah itu habis dan sebagainya. Terus kemudian ya kita merenung sambil bekerja, itu kita terus merenung. Nah, terus beliaunya berkomitmen, ya sudah, saya akan berhenti dari pekerjaan saya secara nasional, saya akan konsentrasi untuk menghijaukan gunung itu gitu, karena gunung itu gundul banget gitu, 2000 hektar gitu. Berhasil, nah, Pak? Berhasil. Nah, itu yang kemudian nanti ceritanya ternyata kita berhasil, tapi memang kemudian ada banyak kendala yang harus dihadapi. Nah, kemudian yang kami lakukan, ya saat itu kemudian Gus AA menyerahkan semuanya, katakanlah karena Gus AA itu organisator masyarakat ya, pada orangnya, dan secara struktural, udahlah siapin semuanya gitu, katakanlah visi misi dan sebagainya sampai ART-nya saya kerjakan itu semua, dan kemudian iseng aja saya menamain itu Laskar Hijau.
Tapi sebenarnya ditertawin sama Gus A, lu di sana itu Madura, saya juga orang Madura, seharusnya Laskar Biru ini. Tapi kalau Laskar Biru nanti kita ke laut dong. Karena di gunung ya, karena itu juga programnya untuk sebenarnya sentuhan ke nasional, kami namakan itu menjadi Laskar Hijau. Nah, aktivitasnya banyak yang kemudian dilakukan di Gunung Lemongan itu sejak tahun 2005 juga. Dan kemudian sampai hari ini dari 2.000 hektar itu kita baru bisa menghijaukan, menghutankan betul-betul kembali sebagai hutan, tapi dengan konsep hutan setaman, jadi konsep hutannya itu hutan buah gitu ya, itu baru sekitar 400 hektar. Dan ada 7 ranu yang ada di sana, itu 3 yang dalam tanda petik terkonservasi ya, airnya sudah keluar lagi, sudah mulai kebutuhan air sebenarnya yang masyarakat sana butuhkan saat itu. Jadi ada aspek lingkungan, ada aspek sosial yang kami kerjakan, juga penghidupan. Karena kalau dibiarkan hutan kayu ya mereka akan membabat lagi. Kenapa itu kami hutan buah? Karena konsep hutan setaman itu kan ya Anda boleh ambil buahnya, Anda boleh pakai buahnya, Anda boleh nikmati buahnya, Anda boleh jual bahkan, tapi jangan potong pohonnya. Dan itu gerakannya asalnya itu teman-teman pecinta alam, aktivis begitu, tapi kemudian sekarang ya harus melibatkan masyarakat. Sekarang malah anggotanya sebagian besar dari masyarakat lokal. Jadi 4 desa yang ada di seputaran gunung itu. Wow, itu 2015 atau 2005 Pak? 2005 kami mengawalinya. 2005 sampai sekarang baru 400 hektar Pak ya? Iya. Wow, wow. Kendalanya apa Pak biasanya Pak? Kendalanya tentu kami harus berhadapan dengan, ya mohon maaf, ada BUMN yang kemudian saat kemudian gundul itu kan pikirnya mereka ya sudah, berarti kan kawasan gundul itu bisa dikonservasi menjadi kawasan hutan industri. Nah, tanaman industrinya di sana kan ditanamin sengon yang kemudian memang bisa diambil ya, sengon, jabon dan sebagainya yang kemudian bisa diambil lagi. Nah, itu yang kemudian secara prinsip, loh kalau 6 tahun jadi pohon terus jadi pohon dipotong lagi kan gundul lagi kan sama aja. Itu yang kemudian agak awal-awal mula memang kemudian agak kesulitan kami bicara dengan lembaga itu. Tapi kemudian seiringnya jalan sih sekarang sudah bisa lah. Ya sudah, zonamu di mana? Zona industri, kami yang di zona inti, zona rimba, kami yang kelola. Makanya dari 2000 itu kami dapat yang sekitar 400 hektar itu yang kita kerjakan. Sedangkan yang lain kan jadi zona pemanfaatan ya, ditanamin sengon dan sebagainya. Yang 6 tahun sekali harus gundul lagi setelah 5 tahun, 6 tahun panen, gundul lagi ya. Kemudian ya cepet-cepetan. Jadi cepet-cepetan dengan mereka. Mereka sebelum masuk kita tanamin dulu. Kalau sudah ditanamin kita kan mereka nggak berani masuk. Tapi ya jadi seperti apa ya? Seperti lomba cepet-cepetan aja dengan mohon maaf kalau saya sebutkan dengan perhutani. Tapi ya sudah bisa gitu, sudah bisa jalan. Yang lain lagi kan dengan masyarakat lokal yang mindsetnya tentu saja kalau nunggu buah, nunggu 3 tahun baru berbuah, hasilnya berapa? Nah, kalau kami tanam sengon 6 tahun jelas, 1 hektar sekian pohon, sekian juta yang kami dapatkan. Jadi ya kemudian merubah mindset dari masyarakat itu yang sebenarnya agak di bawah, bukan yang di sekitar gunung itu. Kalau yang di sekitar gunungnya ya mereka kebutuhannya jelas, ada air yang harus mereka butuhkan, ada kemudian buah dan yang mereka bisa jual secara langsung. Karena kalau yang di sekitar hutan itu kan kebutuhannya kan tidak setinggi yang di bawah-bawah yang sudah banyak kebutuhan keperluan yang notabene memang mengharuskan ekonomi itu bergeraknya lebih cepat. Gitu. Iya. Selain di sana ada proyek di tempat lain Pak atau di pulau lain Pak? Kalau yang secara program saya kalau katakanlah itu memang misi pribadi di situ Laskar Hijau itu. Tapi Laskar Hijau tidak hanya di Gunung Lemongan, tapi kan sekarang sudah menyebar di beberapa tempat. Kami menyebutnya simpul kan, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Probolinggo, Probolinggo itu juga sama masih gunung, sekitar Gunung Argopuro. Semuanya masih di gunung. Nah, kemudian
Nah ini saya ada teman yang dari Malang, jalan-jalan kok ke gunung terus gitu kan. Emang kalau pecinta alam itu hanya gunung. Nah, kemudian teman-teman yang ada di Malang Selatan itu mengajak saya untuk bergabung. Nah, kemudian ya karena di sana organisasi sudah ada dalam tanda petik itu, kemudian saya dijadikan katakanlah seperti penasehat atau pembina mereka. Itu ada di Malang Selatan, baik yang konservasi penyu, terus konservasi pesisir, khususnya untuk coral plantation, tanam koral itu di Kondang Merak, ada terus kemudian yang di penyu itu di Bajulmati, terus kemudian di Sendang Biru dengan kawan-kawan yang di Celungup, itu karena sudah jalan, sudah bagus, ya saya bantu aja karena itu teman lama gitu kan ya. Jadi akhirnya ya sebenarnya banyak sih, tidak hanya di gunung tapi di laut. Selain itu pendampingan kami ada banyak sih. Kalau yang lain kan kami kalau dari luar kan bergantung dengan organisasi di luar. Jadi ada yang di Lampung itu ada bersama teman-teman Yayasan Badak, itu juga saya membantu untuk pendampingan dan advokasinya. Terus kemudian ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur ya, di Kutai Barat dan Makam Ulu juga masih jalan sampai sekarang. Bahkan tahun depan kita diminta untuk mengirimkan orang untuk membantu bekerja di sana. Jadi ada banyak sih. Jadi tidak hanya di sini, tapi ada di beberapa tempat yang lain. Tapi statusnya, nah kalau di sini saya bisa terlibat, kalau di sana kan saya sebagai fasilitator aja. Jadi ya fasilitasi, melakukan pelatihan, melakukan upgrading dan lain sebagainya gitu. Ini saya bicara dengan penguasa hutan. Enggak juga, masih ada banyak teman-teman yang nggak pernah keluar dari hutan. Kalau saya kan masuk hutan sesuai dengan kebutuhan. Wow, luar biasa, Pak. Nah, apa itu rembuk tanam, Pak? Nah, kalau rembuk tanam itu salah satu kegiatan yang kami buat untuk di Laskar Hijau. Jadi karena waktu itu gundul banget, kami kemudian menamakannya itu, programnya itu awalnya namanya Maulid Hijau. Jadi di saat Maulid ini menanam, karena memang kebetulan di awal musim hujan itu Maulid, dan kemudian sekarang Maulidnya kan geser terus ke musim yang lebih kering. Nah, kemudian dari Maulid Hijau itu aktivitas tanamnya bareng-bareng kita melakukan ya istighosa bareng kawan-kawan yang di sana, kemudian melakukan penanaman. Jadi dalam tanda petik menanam itu kan tidak hanya sekedar menanam, tapi kan ada kuasa lain yang harus kita percayai untuk membuat hutan, katakanlah bumi ini kembali hijau, katakanlah itu yang awalnya dari itu. Kemudian dari yang Maulid, karena Maulid geser, kita mengawalinya itu namanya dengan rembuk tanam di bulan November. Tapi juga geser kan, hujan sudah geser semua gitu. Jadi nanti ini di November itu ada, tapi agak ke belakang mendekati ke bulan Desember. Dan tempatnya kami pindah-pindah, tidak hanya di satu tempat. Oke, di mana aja Pak biasanya? Kalau rembuk tanamnya Laskar Hijau itu yang pasti di Gunung Lemongan, tapi karena Gunung Lemongan sekarang sudah tinggal menjaga, nah sekarang kami geser ke Tiris. Tiris itu di bawahnya Argopuro. Terus ada di Songgon, di Raung, di bawahnya Gunung Raung di Banyuwangi. Dan itu yang tetap, jadi itu trademarknya Laskar Hijau lah, rembuk tanam itu. Kita datang bersama, kemudian melakukan istighosa bareng-bareng, dan kemudian 2 hari kemudian selanjutnya itu menanam secara massal. Setelah itu diserahkan semuanya kepada kawan-kawan lokal untuk menyulami ya, menanam lebih lanjut dan sampai menjagai. Dan terus tiap tahun kita lakukan aktivitas itu dan evaluasinya terus. Jadi bisa bulanan, bisa 2 bulanan untuk melihat itu. Ini biasanya didanai oleh siapa Pak? Kalau dana kebetulan kami hanya jadi menghindari, jadi pernah beberapa kali itu katakanlah minta tolong cari CSR dan sebagainya, tapi ternyata kan membuat kami tidak mandiri. Karena kemudian pasti ada permintaan, ada pesan sponsor. Nah, kalau yang sekarang rembuk tanam itu sejak
kita terakhir itu 2015 ya, saat itu juga ada momentum bareng dengan ulang tahunnya Lumajang itu kan. Nah kemudian setelah itu kami memutuskan untuk kemudian semuanya full kami danai sendiri. Dan pendanaannya dari kami. Caranya bagaimana? Caranya apakah kemudian, ya kalau kemudian yang punya duit bisa kemudian beli pohonnya, tapi yang kami lakukan, jadi kami anggota Laskar Hijau itu diwajibkan untuk menanam, memiliki menanam sendiri di rumah, untuk kemudian bibit itu kami kumpulkan bareng-bareng. Jadi kalau kita nanam ya tidak hanya sekedar kemudian beli kita tanam, itu gampang. Tapi kemudian bagaimana sulitnya kita kemudian sampai menghargai keberadaan hutan itu saat kita kemudian merawatnya dari biji yang kita tanam bareng sampai kemudian itu menunggu besar, kemudian menanamnya di hutan manapun yang kita tentukan gitu ya. Kemudian di sana kita masih harus kontrol, masih harus jaga dan sebagainya. Itu kan betul-betul spiritnya itu, nilainya itu masuk banget gitu. Nah, harus izin perhutani dong Pak ya? Oh nggak harus, karena kan hutan tidak semuanya milik perhutani. Kalau kawasan kelolanya perhutani, kawasan kelola. Tapi kalau kemudian yang kawasan zona yang lebih atas, ya, zona inti, zona pemanfaatkan, itu kan masuk di kehutanan. Tapi bahwa kemudian kami izin di perhutani, nah kalau izin perhutani pasti kemudian mensyaratkan ini tanaman yang boleh ditanam. Ya kami minta, Pak, bantu dong. Nah, perhutaninya kalau ada bersinggungan ya perhutani juga mengeluarkan. Terus kemudian kalau itu dekat dengan mata air dan sebagainya, nah karena ya kami izin dengan Jasa Tirta. Nah kebetulan Jasa Tirta juga kemudian, oh ya sudah kami akan bantu sekian ribu bibit, sekian ribu apa, tapi yang nanam teman-teman sendiri. Karena mikir loh seperti perhutani, seperti Jasa Tirta, itu mereka bisa bibitnya, mereka bisa punya ribuan, puluhan ribu. Tapi kemudian menanam itu kan butuh tenaga. Nah, pasti kan butuh biaya untuk melakukan penanaman dan perawatan. Nah, itu yang kemudian bekerja sama dengan kami itu jadi lebih enak. Sudahlah, kalau kemudian kamu mau sumbang, kamu sumbang bibitnya, masalah kita sehari-harinya masyarakat. Jadi ya ternyata kerjasama itu yang menjadikan lebih mudah gitu ya, satu dengan yang lain saling bisa membantu. Wow, ini saya baru dengar Pak. Ada Laskar Hijau. Wow, ini orang-orang yang benar-benar cinta tanah Indonesia ini Pak. Alam Indonesia. Iya. Wow. Pak, Bapak ngomong kalau masih ada kesempatan saya juga berbagi pengalaman sebagai relawan dan pendamping komunitas, termasuk 2 tahun awal di Porong dan bersama ibu-ibu pekerja rumahan. Yang di Porong gimana, Pak? Saya posko pertama yang membuka posko bantuan untuk korban lumpur lapindo. Jadi kebetulan saya masuk pertama masih awal-awal, masih belum ada posko, masih pasar juga belum ada, pengungsian masih kacau. Kemudian saya memutuskan untuk membuka posko di Reno Kenongo, Desa Reno Kenongo yang pusat semburannya langsung. Jadi kan kemudian di sana, kemudian yang saya lakukan adalah self reliance ya, karena mereka tidak dikelola dengan baik, saat itu masih belum terkelola. Kemudian saya masuk di sana untuk membantu. Jadi posko ini saya khususkan untuk, karena apa? Karena kalau untuk bantuan dari makanan berat kan sudah ada dari pemerintah, tapi kemudian terutama disediakan oleh tentara saat itu. Nah, kemudian apa yang kami lihat bahwa ternyata untuk kebutuhan anak-anak kan tidak terpenuhi. Jadi kemudian kami membuka posko itu untuk anak-anak sebenarnya, anak-anak dan kalau perempuan kan ikutan ya. Jadi anak-anaknya. Jadi kami menyiapkan susu, menyiapkan makanan tambahan seperti kok gudir, bahasa sana orang sana bilangnya gudir. Rumput laut itu kok saya lupa. Siwit. Iya, kalau siwit bukan makanannya itu agar-agar, nah, kayak begitu itu agar-agar. Jadi yang kemudian kami siapkan untuk jadi makanan tambahan. Tapi sebenarnya itu juga pintu masuk untuk kemudian kalau anak-anaknya sudah dekat, ibu-ibunya mau bergabung masuk membantu dan karena kan
susah banget masuk Lapindo. Ya kita sudah, kalau cerita panjang itu masuk di sana susah. Tapi karena saya masuknya ke pos anak-anak itu bisa kemudian, nah kalau kemudian ibu-ibunya sudah mulai ngumpul dan sebagainya untuk bantu masak, nah kemudian tinggal bapak-bapaknya kan sudah di dalam tanda petik makanan kan sudah disiapin oleh pemerintah. Bapak-bapaknya kan ya udah berangkat dari Malang itu termasuk juga belanja mbako murah-murahan gitu kan. Nah, mereka kan biasa sambil ngobrol, ngopi, ngerokok itu baru ngomong masalah advokasinya gimana Pak, sudah mikirin ganti rugi dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya pos ini pos pintu masuk aja untuk mendampingi korban secara lebih luas. Akhirnya ya kemudian yang bisa saya lakukan pendampingan, tapi ya saya tidak kemudian bisa karena memang pendanaannya hanya dari 2 lembaga kecil, JRK, Jaringan Relawan Kemanusiaan yang ada di Jakarta, dan Perguruan Rakyat Merdeka. Itu yang kemudian satu pos itu yang kami kuatkan sampai kemudian mereka mendapatkan relokasi yang itu berbeda relokasinya bila dibanding dengan yang katakanlah yang lain. Kalau yang lain ganti rugi, kami mau ini dampaknya banyak kasus, terus kemudian berkelahi antar keluarga karena luasan tanah, terus kemudian keluarga juga kemudian jadi kacau karena kemudian urusan warisan dan sebagainya. Kalau ini ya kita buat relokasinya satu, jadi akhirnya satu dusun ini akan terrelokasi di satu desa, ya yang tidak mau ya nggak apa-apa keluar gitu, tapi kemudian terrelokasi di sebuah desa yang tetap semuanya masih orang-orang itu juga, jadi RT-nya tetap dan sebagainya tetap. Jadi itu konsep yang saya belajarkan itu dari pendampingan korban gempa kan dan juga Aceh gitu kan, bahwa kemudian relokasi yang jauh dari keluarga itu akhirnya berdampak buruk. Itu yang kemudian kami pindah semuanya bareng-bareng di satu desa dan cepat terselesaikan dalam 1 tahun kami bisa pindah semua, dan itu akhirnya juga dalam tanda petik diduplikasi oleh kawan-kawan kami yang ada di Desa Besuki yang kebetulan saya juga ikut. Saya cuma ikut jadi supervisornya, jadi membantu di sana aja, jadi fasilitatornya. Jadi kita relokasinya gitu, beli tanah semuanya satu desa, buat sebuah kampung baru, itu yang kemudian aktivitasnya. Jadi masih enak, tetangganya ya tetap orang-orang itu dan sebagainya. Jadi dampak sosialnya itu yang kita berusaha reduksi. Kalau dampak ekonominya ya mereka jadi orang kaya baru. Nah kan kemudian karena orang kaya baru pasti akan muncul dampak sosialnya. Kami berusaha meredam dampak sosialnya itu dengan metode yang kebetulan saya dapat belajarnya dari teman-teman JRKPRM waktu di Jakarta maupun di Jogja gempa itu, dan kemudian juga di Aceh gitu ya. Kemudian konsep itu yang saya pakai untuk kemudian mendampingi korban Lapindo yang ada di Renokenongo, di Desa Renokenongo. Cuman dari desa itu yang cuma satu dusun yang bisa dipindah kemana itu Pak? Bisa diorganisir. Jadi ke daerah Tanggulangin, di Kampung Baru namanya. Kalau kita ke TAS itu yang di tempat pusat TAS itu, terus kemudian naik kan flyover, turun, mereka itu ada kebun tebu, itu yang kemudian dibeli bersama-sama. Jadi ya kan itu sistemnya coupling gitu kan. Kemudian ada yang menawarkan sistem couplingan, ya kemudian kita beli memang coupling. Tapi itu lebih bisa kita tentukan ya. Jadi kita dapat satu coupling itu kan memang kemudian kalau memang kita punya uang lebih bisa 2 coupling, bisa 3 coupling. Rata-rata belinya memang 2 coupling, 3 coupling gitu mereka. Nah itu yang kemudian jadi yang seperti yang di tempat lain yang dari Perumtas itu kan pindah ke perumahan gitu, mereka dapat rumah yang walaupun tipe 70 tapi juga kemudian harus dempet-dempetan dengan tetangga, terus mereka kemudian kalau ingin nanam itu nggak bisa. Jadi seperti yang di Jati itu kan yang dari Perumtas itu kan jadi mereka masih seperti pingin hidup seperti apa, masih pelihara ayam, pelihara kambing itu di dalam perumahan itu. Kan jadi kacau yang di Nirwana itu. Kalau kami kan enak, jadi belinya kaplingan tapi sebenarnya hidupnya tetap, rumahnya juga dibangun tetap coupling, tapi kan tidak harus mepet. Tapi yang penting itu kan kemudian secara sosial kan masih bisa dijaga gitu kan, relasi sosialnya tetap terjaga. Nah itu yang konsep itu yang saya bawa dan dipakai di Renokenongo, juga yang dipakai oleh kawan-kawan. Kebetulan
dia relawan saya, ikut saya, kemudian pegang di Besuk, dan di Besuk dibuat konsep yang sama seperti itu. Jadi ya Besuk itu juga ada di Desa Besuki, itu satu dusun yang kemudian relokasinya bareng-bareng. Jadi ya nggak jauh-jauh, jadi tetap kalau ke sana ya seperti kampung sendiri. Jadi masih, kalau saya kunjungan ke sana ya masih semua anak-anaknya, mulai dari yang dulunya kecil-kecil sekarang gede-gede sudah jadi mahasiswa, sudah ada yang jadi sudah kerja, sudah menikah gitu. Tapi ya enak, suasananya tetap homey lah, kita buat meredam gejala sosial dengan kemudian membuat homey. Jadi serasa mereka tetap di rumahnya sendiri. Ini konsep yang agak berbeda. Sebetulnya mereka sudah pindah semua apa belum, Pak? Lapindo. Kalau sekarang sih sudah. Kalau yang sekarang yang belum itu kan yang akan terdampak. Jadi masih ada 3 desa. Jadi kalau terelokasi itu kan, kalau yang saya persis tahu dampingin itu kan 13 desa. Itu semuanya sekarang teralokasi. Tapi yang menggunakan konsep kita itu boyong bedol desa. Jadi sebenarnya itu konsep bedol desa sih. Itu hanya dua dusun atau 2 desa yang menggunakan konsep itu. Yang lainnya tersebar kemana-mana. Jadi sampai kemudian kalau cerita masalah pekerja rumahan, saya ada yang ketemu di Malang itu dulu dari desa lain, terus kemudian dia sampai tercerabut pindah ke Malang, ya karena pilihan sih. Tapi yang konsep jadi satu itu hanya 2 desa dari 13 desa itu yang tetap menggunakan, yang kita kemudian relatif bisa tetap relasi sosial dan terjaga. Nah, Pak, saya bingung ini. Sebetulnya Bapak itu siapa, Pak? Melakukan banyak hal untuk Indonesia ini. Ya, enggak juga sih. Saya hanya kemudian passion saya kan. Kalau kemudian di tagline saya kan begitu ya, yang di bio saya kan selalu begitu. Saya mengatakan saya ini penggemar media. Tahu berarti orangnya memang agak susah diatur. Kemudian adventure itu main hobi gitu ya, main activities. Tapi yang kemudian yang jadi itu adalah social transformation. Jadi melakukan transformasi sosial yang saya inginkan, yang saya cita-citakan atau yang kami cita-citakan bersama itu melakukan transformasi sosial. Jadi tidak hanya kemudian orang itu sekadar menjadi kaya, tapi ada transformasi sosial yang menjadi sejahtera bersama lah, dengan apa ya penghidupan yang lestari. Jadi kita tidak hanya mencari kehidupan yang lestari, tapi juga penghidupan yang lestari. Bagaimana semuanya itu aspek alam, sosial, dan aspek finansial itu tetap semuanya terbangun seiring bersama, sehingga kemudian menjadi transformasi sosial. Itu yang sebenarnya saya ceritakan. Termasuk yang saya bersama ibu-ibu pekerja rumahan itu, yang ibu-ibu pekerja rumahan bukan ibu pekerja rumah tangga, Pak. Jadi pekerja rumahan itu mereka melakukan pekerjaannya di rumah. Jadi mereka berproduksi di rumah, entah itu kemudian mereka menjualnya bisa aja ke kaki lima, atau kemudian ke toko yang lebih besar. Nah, itu mulai dari makanan, terus kemudian kerajinan, pernik-pernik, dan sebagainya, yang itu kemudian dijual, dan mereka bekerja di rumah. Nah, kalau seperti itu kan, ya, kenapa? UMKM, Pak. Mikro, ultra mikro, karena mereka sendiri. Kalau UMKM itu kan mereka masih bisa punya karyawan dan sebagainya. Kalau ini ultra mikro, karena mereka bekerja sendirian. Jadi putting out system, mereka yang kemudian mengerjakan sendiri semuanya di rumah. Ada yang dikontrak. Kalau di Jakarta itu ngeri, Pak, kita lihat itu ya ada perusahaan besar itu yang ya di Surabaya pun juga gitu, mempekerjakan mereka dengan gaji minimal. Jadi pendapatannya itu minimal dan sistemnya borongan. Satu itu ngelimin kotak itu ya, seperti untuk membuat kotak itu kan butuh ngelimin. Untuk ngelim itu satu kotak cuma Rp5. Mereka baru bisa dibayar kalau mereka mengerjakan sampai 1.000. Dan itu mengerjakan 1.000 itu entah berapa hari, mereka ternyata cuma dapat kali 5.000 kali 1.000 ya. Dapat 5.000 aja. Nah, itu kan yang putting out. Yang kemudian yang self-employee, yang mereka mempekerjakan diri sendiri, itu tadi membuat kerajinan, mereka membuat makanan, dan itu kemudian mereka distribusikan, entah dijual langsung, entah kemudian mereka menitipkan orang, entah itu di pasar, entah di siapapun, kayak begitu. Itu yang kemudian yang perlu didampingi.
Nah, karena mereka kan bekerja. Nah, berarti apa? Perlindungan hak normatif. Kalau mereka dipekerjakan oleh perusahaan gede, itu kan subkon. Harusnya kan perusahaan besar itu bertanggung jawab. Ya, kalau perusahaan itu angkat tangan, loh, kami loh sudah ngasih kerjaan. Ya, kemudian ya kami advokasi ke pemerintah. Ini loh ada model kayak begini, pekerjamu seperti ini. Nah, ini harus kamu lindungi. Nah, itu hak normatifnya kita mintakan ke pemerintah. Walaupun pemerintah masih, kan lumayan, mereka sudah kasih kerjaan, itu kan hobi. Nah, ini yang paradigma yang kami lawan sebenarnya. Ini bukan hobi, mereka itu dieksploitasi sebagai pekerja. Ya, kami mintakan hak normatif. Yang paling gampang sekarang tentu saja adalah masuk ke BPJS. Mereka, ya kami carikan perlindungan BPJS, kemudian bisa mengerti, dapat seperti BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, mereka dapat yang katakanlah walaupun katakanlah dapat premi yang paling murah, tapi kan paling tidak mereka kan terlindungi. Tenaga kerja mereka hak pensiun, kecelakaan kerja punya dari kesehatan, jaminan kerja mereka jaminan kesehatan mereka kan juga terjaga. Nah, itu yang 10 tahun terakhir ini kami coba kerjakan untuk membangun jaringan, bahkan bukan hanya di Malang, Jawa Timur, nasional. Tahun depan sudah launching secara internasional. Sebenarnya ini gerakan yang sudah lama. Kalau kita lihat dari ILO itu sebenarnya tahun 1996 itu sudah ada indikasi itu. Tapi di Indonesia mereka tidak terdata. Bahkan kalau katakan ngomong di pendudukan, kalau ditanya kerjaannya apa? Oh, saya hanya membantu suami. Karena apa? Mereka tidak terdaftar loh sebagai pekerja. Mereka juga nggak merasa itu pekerjaan. Mereka itu hanya merasa mereka juga untuk mengisi waktu luang. Padahal ternyata setelah dihitung-hitung, secara ekonomi pendapatan mereka lebih tinggi dari suaminya. Terus kemudian yang mereka usaha sendiri, mereka memanfaatkan rumahnya untuk fasilitas. Katakanlah dari aktivitas, mulai dari berproduksi sampai kemudian penyimpanan itu di rumahnya. Jadi di rumahnya itu kayak gudang. Dan itu kayak begitu tuh nggak mereka merasa hitung dan mereka tidak merasa bekerja. Nah, itu yang kemudian juga edukasinya ke mereka bahwa mereka sebenarnya bekerja. Mereka punya hak untuk dilindungi. Nah, kalau untuk haknya, tentu saja kami melakukan advokasinya ke pemerintah sebagai pengayom semuanya. Nah, itu yang kami kerjakan selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini bersama ibu-ibu gitu. Jadi kalau kumpul itu enak tuh, Pak. Kumpul 20 orang, saya paling cakep sendiri karena saya cowok sendiri, paling ada satu lagi nanti siapa gitu staff yang ya bergabung itu ya, jadi kumpul ibu-ibu. Dan terawat kumpul ibu-ibu itu. Kalau makanan kecil nggak usah diomong lah. Gitu. Jadi ada kenikmatan lain, jadi kita memperjuangkan mereka, tapi juga dalam uangnya nggak ada sih, tapi kemudian mereka juga mengerti bagaimana cara menghargai kita gitu. Wow. Wow. Bapak ini pahlawan ini, Pak. Enggak juga. Saya hanya orang yang sekedar melakukan apa yang harus saya lakukan sebisa saya. Dia kalaupun memang ada panggilannya, urusannya dengan yang perkotaan, urusan dengan pedesaan, kalau kemudian harus masuk hutan, ya masuk hutan. Ya ini sih. Apa kata panggilan? Karena kan begini, prinsip saya kan, banyak orang yang terpanggil, tapi banyak orang yang juga kemudian mereka menolak panggilan itu. Nah, kalau saya kemudian, kalau ada panggilan, saya berusaha merespon. Itu aja, merespon panggilan supaya dalam tanda petik ya hidup saya itu tidak sia-sia, kemudian hanya hidup kaya mati ya buat apa gitu kan, lebih pingin. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak Daniel, sangat luar biasa ini pengetahuannya, pengalamannya. Kita harus ketemu ini Pak, kapan-kapan di Malang. Boleh. Iya, kapan dimanapun kok. Siapa tahu kita ada sesuatu. Iya. Ada pekerjaan bareng kan bisa, kita tinggal janjian aja. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih atas pengetahuannya. Iya Pak.
Ya, terima kasih Pak. Ya, sangat luar biasa ini. Selamat sore Pak, selamat sore. Iya Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih. Ya, terima kasih.